Aduh, pusing ya bu ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua, setiap kali ke pasar atau supermarket, rasanya ada yang beda. Harga-harga kok kayaknya pada lari maraton. Naiknya cepet banget, sementara isi dompet kita jalannya santai banget. Benar kan, yang tadinya uang 100.000 bisa buat belanja seminggu, sekarang mungkin cuma cukup buat 2 atau 3 hari. Ini bukan perasaan kita aja, ini namanya inflasi. Lalu, apa sih sebenarnya inflasi itu? Gampangnya gini. Inflasi itu artinya nilai uang kita menurun. Jadi, jumlah uang yang sama, misalnya Rp100.000, hari ini bisa beli lebih sedikit barang daripada kemarin. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena biaya produksi naik, permintaan barang lebih tinggi dari pasokannya, atau bahkan karena faktor global yang nggak bisa kita kontrol. Efeknya langsung terasa ke daya beli kita, yaitu kemampuan kita untuk membeli barang dan jasa dengan uang yang kita punya. Ketika inflasi tinggi, daya beli kita melemah, kita semua pasti merasakan dampaknya. Ibu rumah tangga jadi harus putar otak lebih kencang buat ngatur uang belanja. Bapak-bapak jadi mikir 2 kali buat beli kebutuhan sekunder. Anak-anak muda yang baru mulai kerja juga jadi lebih sulit buat menabung atau investasi. Rasanya kayak lagi lari di treadmill. Sudah capek-capek lari, tapi posisinya di situ-situ aja. Gaji naik sedikit, tapi harga-harga naiknya lebih banyak. Beban hidup terasa makin berat, dan ini bisa bikin kita stres dan cemas memikirkan masa depan. Tapi, jangan pesimis dulu, kita nggak bisa cuma diam dan pasrah sama keadaan. Ada banyak cara cerdas yang bisa kita lakukan untuk melawan gempuran inflasi ini. Kuncinya adalah menjadi konsumen yang lebih pintar dan proaktif dalam mengelola keuangan. Pertama, mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Membuat anggaran bulanan. Coba deh, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu, kita jadi tahu kemana saja uang kita pergi. Seringkali kita kaget loh, ternyata banyak pengeluaran kecil yang nggak penting, tapi kalau dijumlahin jadi besar. Dari sini, kita bisa mulai memilah mana kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, dan mana keinginan yang bisa ditunda, atau bahkan dihilangkan. Misalnya, langganan streaming yang jarang ditonton, atau kebiasaan jajan kopi setiap hari. Sedikit demi sedikit, kalau dikurangi, lumayan loh penghematannya. Kedua, jadi pemburu diskon dan promo. Manfaatkan aplikasi perbandingan harga, kartu member supermarket, atau promo-promo dari dompet digital. Jangan malu untuk beli produk merek toko, atau private label yang harganya seringkali lebih murah tapi kualitasnya nggak kalah bagus. Coba juga belanja di pasar tradisional. Biasanya harganya lebih miring, dan kita bisa menawar. Selain itu, merencanakan menu masakan mingguan juga sangat membantu. Kita jadi bisa belanja sesuai kebutuhan. Nggak ada lagi bahan makanan yang terbuang sia-sia. Ketiga, dan ini yang paling penting, kita harus berusaha meningkatkan pendapatan dan melindungi nilai aset kita. Kalau cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, rasanya berat banget. Coba cari peluang usaha sampingan sesuai hobi atau keahlian. Bisa jualan online, jadi penulis lepas, atau buka jasa kecil-kecilan. Untuk uang yang kita punya, jangan cuma didiamkan di tabungan biasa, karena nilainya akan tergerus inflasi. Pelajari tentang investasi, nggak perlu yang ribet-ribet dulu. Bisa mulai dari reksadana pasar uang, atau menabung emas yang risikonya relatif lebih rendah. Tujuannya adalah agar uang kita ikut bekerja dan bertumbuh melampaui laju inflasi. Menghadapi inflasi memang seperti pertandingan jangka panjang. Butuh strategi, kesabaran, dan disiplin. Tapi, dengan langkah-langkah yang cerdas dan konsisten, kita pasti bisa menjaga kesehatan finansial kita dan keluarga. Kita bisa kok tetap sejahtera di tengah kenaikan harga. Yuk, mulai terapkan tips-tips tadi dari sekarang. Kita hadapi inflasi ini bersama-sama dengan lebih cerdas. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya tips lain untuk menghadapi inflasi, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita saling belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.